Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast sebelumnya, kita membahas bagian pertama tentang model-model pembelajaran berdasarkan teori belajar. Ya, sebelumnya kita membahas tentang model interaksi sosial. Ya, kemudian yang kedua, model pemrosesan informasi. Nah, kita lanjutkan dua model lagi, ya. Yang sekarang akan dibahas tentang model personal dan model modifikasi tingkah laku. Model pertama ya, atau model yang ketiga, karena yang satu duanya sudah dibahas, sekarang model yang ketiga, model personal. Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi terhadap pengembangan diri individu. Perhatian utama pada emosional siswa untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Kemudian, menjadikan pribadi yang mampu membentuk hubungan yang harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Kemudian, berorientasi pada individu dan perkembangannya atau perkembangan keakuannya. Nah, ini nih ya, biasanya yang ingin belajarnya bebas ya. Biasanya orang-orang yang mempunyai jiwa keakuan yang tinggi ya. Biasanya mereka cocok dengan model personal. Mari kita belajar atau mempelajari terlebih dahulu teori belajar humanistik. Nah, ya, tokoh humanistik yaitu Abraham Maslow, Rogers, ya, dan Combe. Menurut teori belajar humanistik, guru harus berupaya menciptakan kondisi kelas yang kondusif agar siswa merasa bebas dalam belajar dan mengembangkan dirinya, baik emosional maupun intelektualnya. Humanistik timbul sebagai gerakan memanusiakan manusia. Nah, ya, kita jadi ingat bukunya Pak Munif Khotib ya, Sekolahnya Manusia. Nah, ini penganut teori belajar humanistik. Pada teori belajar humanistik, pendidik seharusnya pendorong, bukan menahan sensitivitas siswa terhadap perasaannya. Jadi, guru sebagai pendorong siswa untuk belajar. Artinya, guru sebagai fasilitator pembelajaran, bukan diktator. Nah, sering guru sebagai diktator atau orang tua sebagai diktator. Seharusnya sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi siswa untuk berkembang secara bebas, ya, mengembangkan dirinya baik intelektual maupun emosionalnya. Ini teori belajar humanistik. Implikasi ya teori belajar humanistik di dalam pendidikan. Pertama, bertingkah laku dan belajar adalah hasil pengamatan. Ya. Yang kedua, dapat dilaksanakan sekarang. Jadi learning to do. Jadi belajar itu untuk dapat melakukan sesuatu. Yang ketiga, semua individu memiliki dorongan dasar terhadap aktualisasi diri. Yang keempat, ya, hasil dari konsepsinya sendiri. Kemudian mengajar adalah bukan hal penting, tapi belajar siswa adalah sangat penting. Jadi learn how to learn. Oke. Mengajar adalah membantu individu untuk mengembangkan suatu hubungan yang produktif dengan lingkungannya dan memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap. Jadi artinya mengajar ini adalah kita sebagai memfasilitasi siswa untuk produktif, ya, untuk berkembang, ya, baik dengan lingkungannya maupun dengan dirinya sendiri, ya, berkembang menjadi pribadi yang cakap. Model pembelajaran personal meliputi strategi pembelajaran, ya, berkaitan dengan strategi pembelajaran dari model ini, pembelajaran non-direktif, bertujuan membentuk kemampuan dan perkembangan pribadi, baik kesadaran diri, pemahaman, dan konsep diri.
Yang kedua, latihan kesadaran, yaitu untuk meningkatkan kemampuan interpersonal siswa atau rasa peduli dari siswa. Yang ketiga, sinetik, untuk mengembangkan kreativitas pribadi dan memecahkan masalah secara kreatif. Ya, jadi kreatif itu penting sekali, relevan dengan kemampuan abad 21. Ya. Yang keempat, sistem konseptual, untuk meningkatkan kompleksitas dasar yang luas. Ya. Kemudian kita membahas model yang keempat, yaitu model modifikasi tingkah laku. Nah, model ini bertitik tolak kepada teori belajar behavioristik, yaitu mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dengan cara memanipulasi dan penguatan. Model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Karakteristik model ini adalah hal penjabaran tugas-tugas yang harus dipelajari siswa lebih efisien dan berurutan. 4 fase modifikasi tingkah laku. Yang pertama, fase mesin pengajaran. CAI misalkan Computer Assisted Instruction, CBI, Computer Based Instruction, penggunaan media. Misalkan kita belajar menggunakan media. Sebagai contoh, misalkan kita belajar menggunakan podcast sebagai bahan pembelajarannya. Oke, yang kedua, pengajaan berprogram. Jadi program-program itu sudah disusun secara sistematis dengan tujuannya agar tingkah laku berubah. Karena adanya stimulus. Stimulusnya berupa program pembelajaran. Yang ketiga, operant conditioning. Jadi operant conditioning itu adalah pembelajaran yang dikondisikan. Contohnya apa? Di dalam pembelajaran, misalkan ada jadwal belajar atau jadwal kegiatan harian, atau jadwal kegiatan belajar. Yang keempat, operant reinforcement. Implementasi modifikasi tingkah laku di dalam pembelajaran meningkatkan ketelitian pengucapan pada anak. Guru selalu perhatian terhadap tingkah laku belajar siswa. Modifikasi tingkah laku anak yang berkemampuan belajarnya rendah dengan ribut sebagai reinforcement pendukung. Jadi diberikannya penguatan. Kemudian penerapan prinsip pembelajaran individual terhadap pembelajaran klasikal. Jadi misalkan pembelajaran klasikal itu hanya guru sebagai satu-satunya sumber belajar misalkan atau guru transfer knowledge kepada siswa di pembelajaran klasikal seperti di kelas Demikian penjelasan terkait tentang model pembelajaran berdasarkan teori belajar yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan dasar sebagai pemahaman kita tentang model-model pembelajaran. Terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.